ada tanda merah, berarti pertemuan ini saya rekam. Fungsinya, nah, udah muncul tuh. Udah kelihatan kan? Berarti pertemuan ini saya rekam. Fungsinya buat apa? Nanti akan saya share dan saya share di YouTube. Semisal kalian ketinggalan pertemuan ini atau memerlukan, tadi Mbak ini jelasinnya kurang jelas ya, ngomongnya kecepatan gitu lah. Kalian bisa nonton lagi tuh di rekamannya ya. Oke, ini sudah saya buka PowerPoint-nya. Kerajinan limbah keras. Bentar saya share screen. Kerajinan limbah keras mana ini? Present. Nah, sudah kelihatan belum materinya? PPT saya, PowerPoint saya, yang warnanya kuning sama biru itu. Udah kelihatan? Udah, Bu. Sudah, oke. Kerajinan limbah keras. Oke, siapa yang bisa? Apa itu limbah keras? Apa itu limbah keras? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Alim Santoso. Limbah yang berwujud keras padat, tidak mudah berubah bentuk, tidak mudah diolah, dan tidak mudah terurai dalam tanah. Tanah, Bu. Iya. Alim Santoso kelas 8 apa? 8? Apa F? 8 E. Oke. Limbah keras adalah limbah yang berwujud keras, tentu saja namanya juga limbah keras, padat dan tidak mudah berubah bentuk. Ya, jadi limbah yang berwujud keras, padat dan tidak mudah berubah bentuk, tidak mudah diolah dan tidak mudah terurai. Contohnya apa? Sisik ikan. Ya, terus? Tulang hewan. Terus? Cangkang. Itu kan limbah keras organik ya. Kalau yang limbah keras anorganiknya apa? Plastik. Tuh, Pecahan keramik. pecahan kaca, Baja. kayu, baja. Oke. Nah, ini limbah keras itu dibagi dua, organik dan Anorganik. Yang saya mau tanyakan, apa itu limbah keras organik? Limbah keras yang dapat diuraikan, terdiri atas kandungan. Bentar. Cukup lama untuk terus. Ya, Sony sudah, Alim sudah. Lah ini yang aktif malah laki-lakinya. Perempuannya mana ini suaranya? Ayo. Belanja. Perempuannya lagi pada belanja. Perempuannya lagi pada belanja pasar ini ya. Aktif malah laki-lakinya semua. Arvio sudah, Sony udah dapat nilai. Alim sudah dapat nilai. Ini yang lainnya banyak banget nih. Rizky, mana Rizky? Ini Rizky perempuan atau laki-laki nih? Rizky? Perempuan, Ini juga. Waria, Bu. Hah? Nggak boleh, Sony. Rizky, coba Rizky. Jawab Rizky. Tadi Ya, Bu. Apa jawabannya? Limbah organik, Bu. Iya, apa pengertiannya? Adalah limbah yang berasal dari alam, tumbuhan dan hewan, bersifat keras, dapat padat dan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk terurai dalam tanah. Good, bagus sekali. Rizky kelas 8 apa? 8 apa Rizky? 8E, Bu. 8E. Beneran loh, ini yang semuanya laki-laki loh. Ini yang perempuannya nggak ada loh. Halo, suara perempuan, suara hati seorang wanita. Mana? Belanja, Bu. Iya, lagi belanja bener. Di sini masak. Aduh. Belanjanya nanti nak ayu. Tuh, ya, saya ulangi, limbah keras itu ada dua, limbah keras organik dan limbah keras anorganik ya. Simpelnya, sederhananya, organik itu berasal dari alam. Ya, nih.
Enggak muncul. Limbah keras organik adalah limbah yang berasal dari alam. Yang namanya alam itu ya berasal dari tumbuhan dan hewan. Bersifat keras, padat, dan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk terurai dalam tanah. Contohnya, ini ada sisik ikan, ini yang gambar di atas. Ikan nih, ikan apa nih? Ikan emas, warna juga emas. Ya, ini sisik ikan. Bu, emang sisik ikan bisa digunakan buat kerajinan? Bisa, nanti kita bahas ya. Ini kita contoh-contohnya dulu. Bisa dibuat. Terus apa ini? Gambar ini. Nih. Ada kelapa. Tempurung kelapa, bukan tempurung kepala. Tempurung kelapa. Bisa digunakan kerajinan apa nih kira-kira tempurung kelapa? Mainan. Mainan apa? Apa? Bisa dibuat itu gayung, terus apa namanya cangkir kayak gitu kan bisa ini. Terus ada tulang hewan, terus ada cangkang kerang. Ya, ini adalah limbah keras organik. Semuanya kan berasal dari alam nih, dari tumbuhan dan hewan. Nah, sekarang ada selain limbah keras organik ada juga limbah keras anorganik. Limbah keras anorganik, ada yang bisa menjawab apa itu pengertiannya? Tutup dulu nanti contoh. Apa yo? Limbah keras anorganik adalah Jenis limbah yang berwujud padat, keras, sangat sulit, atau bahkan tidak bisa untuk diuraikan atau tidak bisa membusuk. Good. Ini ada yang mau ngomong nih Sabrina. Sabrina, halo. Sabrina. Bu. Ya, diaktifkan dong kameranya Sabrina. Oke, Sabrina mau coba jawab, apa itu limbah keras anorganik? Limbah keras anorganik. Iya, apa pengertiannya? Yang terwujud padat, keras, sangat sulit, atau bahkan tidak bisa untuk diuraikan atau tidak bisa membusuk. Betul. Sabrina kelas 8 apa? 8F. 8F. Oke, saya ulangi lagi. Limbah keras anorganik adalah limbah yang berwujud padat, keras, dan sulit diuraikan dan tidak mudah membusuk. Contohnya, karena ini tidak berasal dari alam, otomatis ini berasal dari manusia ya. Hasil dari manusia nih. Ketika minum, botolnya dibuang, ini berarti salah satu contoh limbah keras anorganik nih. Ini saya minum nih, misal nih, ini sabun sampah nih. Berarti ini akan menghasilkan limbah keras anorganik. Betul. Terus pecahan keramik, ini pecahan keramik, pecahan kaca. Kalian ini yang perempuan lagi cuci piring, mecahke piring, mecahke gelas. Nah, itu menghasilkan pecahan kaca itu berarti adalah limbah keras anorganik. Nah, lanjut ya. Nah, limbah keras itu bisa dihancurkan nggak sih? Bisa. Bisa. Limbah keras itu bisa dihancurkan. Walaupun sifatnya itu keras, ada 3 cara. Yang pertama adalah, ini salah nih. Kok satu-satu? Iya. Ini salah ini, maaf ya, memang ini ya. Nomor 111 semua. 1, 2, 3. Diedit aja bisa. Ya, sanitasi, pembakaran, dan penghancuran. Sanitasi itu yang bagaimana? Ayo. Adalah suatu metode pengolahan sampah terkontrol dengan sistem sanitasi yang baik. Tadi siapa jawab? Alim? Iya, Bu. Alim lagi. Alim Santoso 8E. Beneran nih, perempuannya bagus suaranya nih. Terus yang kedua ada sanitasi, pembakaran atau incineration ya. Nah, yang perlu kalian ketahui apa sih incineration? Itu adalah pembakaran sampah di dalam air. Jadi ada itunya. Nanti saya share videonya ya. Nanti ada itunya, ada videonya. Yang ketiga ada penghancuran atau pulverization. Biasanya di luar negeri itu, kalian kalau sering nonton film itu kan ada
mobil sampah yang mengangkut, bukan mobil, apa kayak truk ya, truk luar negeri itu. Jadi ada truk sampah, lah di dalam truk itu ada alatnya yang langsung bisa menghancurkan sampah. Jadi mereka mengangkut sampah di dalam truk itu ada alatnya yang sekaligus nanti sampah itu akan hancur dengan sendirinya. Kalau di tempat kita kan enggak kan, sampah diangkut begitu saja, dibuang ke TPS ya seperti itu bentuknya, masih botol ya botol ya kan, masih kardus ya kardus, plastik ya plastik. Tapi kalau di luar itu mereka mengangkutnya pakai semacam truk. Nah di dalam truk itu ada alat yang namanya adalah pulverization. Alat itu otomatis nanti bisa menghancurkan sampah. Nah, dibuang ke TPS-nya, tempat pembuangan sampahnya itu sudah hancur, tidak dalam bentuk ketika diambil. Itu namanya adalah penghancuran atau pulverization. Ya. Ini saya materi kan ada 2. Saya ini materi sampai jam 8, berarti masih ada sekitar 30 menit lagi. Saya akan menerangkan materi yang kedua, ini yang membutuhkan waktu rada lama ini. Saya stop dulu presentnya, saya ganti materi yang kedua. Yang kedua judulnya apa ya materinya, ada ingat nggak? Ayo, materi yang kedua. Ada yang ingat nggak materi yang kedua, judulnya apa? Kerajinan balon aku. Kerajinan balon. Bukan, itu kan tadi yang pertama. Yang kedua apa materinya? Prinsip, Bu. Betul sekali, prinsip. Nah, ini berarti baca ini. Kalau bisa jawab, baca ini. Prinsip kerajinan. Ini saya buka dulu. Prinsip kerajinan bahan limbah keras. Sudah kelihatan? Tak gedein dulu ya. Bentar ya. Oh, enggak kelihatan ya? Bentar ya. Saya besarkan dulu. Kelihatan enggak? Sedikit lagi, Bu. Nah, kelihatan? Kelihatan, Bu. Oke, saya ulang dari depan dulu, bentar. Full screen. Oke. Prinsip kerajinan bahan limbah keras. Kalau kita belajar tentang prinsip kerajinan bahan limbah keras, berarti kita belajar tentang 3R. Ya, kita belajar tentang 3R. Apa itu 3R? Resil. Dengarkan ya. Reduce, recycle. Ya. Recycle. Bareng. Iya, ulangi bareng-bareng. Reduce, recycle. Iya. Ya. Dengarkan. Reduce itu artinya adalah mengurangi. Reuse menggunakan kembali. Sampah. Recycle adalah mendaur ulang. Ya, mendaur ulang. Reduce itu mengurangi, reuse itu menggunakan kembali, recycle adalah mendaur ulang. Jangan sampai kebalik. Kemarin ada yang kebalik. Kalian kebanyakan yang kebalik itu antara reuse dan recycle. Ya, nanti saya terangkan. Kalau reduce tentu saja sudah gampang. Reduce itu adalah mengurangi sampah. Ya. Oke, nanti kita bahas apa itu 3R. Nah, 3R itu adalah upaya mengurangi timbunan sampah. Upaya untuk mengurangi timbunan sampah. Coba saya mau tanya ini contohnya apa? Contoh satu saja reduce.
Ayo, ada yang tahu? Reduce contohnya satu aja, berikan satu contoh saja. Ayo, dan tahu nggak contohnya Apa dari itu? Sorry, Reus, Bu. iya. Reus, Bu. Bukan reduce. Reduce. Kurangi penggunaan popok kertas Penggunaan dan kantong beralih plastik dengan membawa tas kain. sendiri dari rumah. Oh, iya itu Reus, betul. Siapa tadi yang menjawab? Saya, Bu. Kurangi penggunaan popok kertas dan beralih ke popok kain. Ya, itu Alim. Sekarang berikan satu contoh Reus. Gunakan kertas di dua sisi. Betul, gunakan kertas di dua sisi. Gunakan kreativitas untuk memperpanjang umur kemasan dari produk yang kita beli. Ya, kalau recycle contohnya apa? Satu aja. Membuat kompos dari bahan organik. Membuat pupuk kompos dari bahan organik. Oke, saya terangkan dulu satu-satu ya. Contoh dari reduce. Nah, reduce. Namanya juga mengurangi. Kalian kalau pergi ke Indomaret atau Alfamart, ya, pasti ditanya mau pakai plastik sendiri atau plastik dari kita, dari rumah. Kalau kalian menggunakan plastik dari Indomaretnya atau Alfamartnya, berarti kalian belum menerapkan prinsip reduce. Tetapi kalau kalian dari rumah tuh bawa bukan plastik, bawa tas belanja sendiri, ya, itu berarti kalian sudah menerapkan prinsip reduce. Kenapa? Karena kalau kalian itu menggunakan plastik, berarti kalian menambah sampah. Kalau kalian menggunakan membawa tas dari rumah, berarti kalian tidak membuat sampah tuh, plastiknya kan nggak kepakai, jadi pakainya kan tas. Jadi kalian bisa mengurangi sampah. Itu berarti adalah prinsip reduce. Contoh yang pertama. Contoh yang kedua, belilah kemasan dalam ukuran besar sekaligus. Selain lebih mudah, juga mengurangi sampah. Contohnya, nih saya mau tanya, kalian kalau sampoan tuh, mandi sampoan, pakainya sampo saset atau sampo botol? Sampo botol. Set. Botol. Ada yang sampo saset, ada yang sampo botolan. Kalau kalian menggunakan sampo saset, itu berarti kalian belum menerapkan prinsip reduce. Tetapi kalau kalian menggunakan sampo yang botol, kalian sudah menerapkan prinsip reduce. Loh kok bisa, Mem? Logikanya seperti ini. Jika kelas 8E dan kelas 8F, semuanya sampoan pakai sampo saset tuh. Habis buang. Akan menimbulkan sampah, kan? Tapi jika kalian menggunakan sampo botol, kira-kira sampahnya lebih banyak dihasilkan yang sampo saset atau sampo botol? Saset. Sampo saset. Iya, logikanya seperti itu, ya. Timbunan sampahnya akan banyak ketika kalian menggunakan sampo saset. Kalau sampo saset dipakai sekali menghasilkan sampah, ya kan? Kalau botol kan enggak, paling enggak 2 minggu, ya kan, baru menghasilkan sampah botol samponya itu. Itu. Ya, jadi kalau membeli kemasan yang besar sekalian, itu bisa mengurangi timbunan sampah. Jadi kalian sudah menerapkan prinsip reduce. Contoh yang ketiga dari reduce. Nah, nih, pampers, penggunaan pampers. Ada yang punya adik ya, apalagi musim hujan kayak gini adiknya sering ngompol, dipakein pampers. Pampers itu kan popok bayi yang sekali pakai. Nggak mungkin dong adiknya dipakein pampers tuh dicuci, jemur, pakai lagi, cuci, jemur, pakai lagi. Nggak mungkin kan?
Pampers itu adalah popok praktis sekali pakai, yang begitu kena ompol pipis ya atau pup langsung dibuang. Nah, itu menghasilkan sampah. Gimana caranya kita menerapkan prinsip reuse yang mengganti popok Pampers itu menggunakan popok Kain. popok kain. Itu adalah prinsip dari reuse. Prinsipnya adalah mengurangi sampah. Tuh, ya. Ada yang mau ditanyakan di reuse ini? Nanti mau ditanyakan enggak reuse-nya? Halo? Nggak ada, Bu. Enggak ada. Ini saya mau dengar suaranya yang perempuan. Dari tadi yang jawab Sony, Arviro. Yang perempuan mana suaranya ini? Halo? Halo yang perempuan? Oh, ini hanya... Halo yang perempuan, mana yang perempuan? Suaranya nggak ada loh, ini perempuannya. Nah, jangan-jangan cuman numpang nama doang terus pergi ini. Ini 13 anak kok ini yang masuk ini luar biasa sekali. 8E dan 8F. Tenang, kalian yang masuk nanti akan dapat poin. Yang nggak masuk ya poinnya kurang. Dapat poin. Ya, terus saya lanjutkan. Saya lanjutkan setelah tadi reduce ada reuse. Reuse mana reuse? Reus, tuh mana ini? Reusnya hilang lagi. Nih, reus. Kalian banyak yang kebalik antara reus dan recycle. Ya, daripada kalian bingung, saya terangkan dulu yang recycle-nya. Ini recycle. Recycle itu mengolah kembali, jangan sampai keliru ya. Recycle itu mengolah kembali. Kalau reus itu berarti menggunakan kembali. Bedanya di mana? Ya, contohnya ini saya punya botol. Saya tuh bawa dari rumah nih, beli baru botol aqua, botol air mineral. Kira-kira kalau saya menerapkan prinsip recycle di sini, gimana dengan botol ini? Saya jadikan apa? Ada yang bisa jawab? Mengolah kembali. Botol ini bisa saya jadikan prinsip recycle. Gimana caranya? Botol ini saya olah kembali nih setelah habis air minumnya. Saya potong tengahnya, potong tengah kayak gini. Saya hias pakai kertas-kertas berwarna atau bisa saya cat. Saya masukkan ballpoint. Berarti botol ini saya olah kembali menjadi apa? Tempat menaruh alat tulis. Pensil. Itu contoh recycle. Atau kalau enggak, ini udah habis diminum nih, saya potong ya. Potong gini nih, posisinya dipotong. Seret. Terus bawahnya dikasih lubang kecil-kecil. Dikasih tanah, dikasih tumbuhan, mawar tanah. Jadi deh, apa itu? Pot bunga. Berarti saya menerapkan recycle pada botol ini ya sebagai pot bunga. Itu recycle, mengolah kembali. Selain botol apa? Bisa ya, tadi yang limbah kerasnya apa sih selain botol? Apalagi kaleng ya, plastik itu bisa dibuat bunga. Terus tadi apa, kemasan dari sampo tadi itu bisa digunakan untuk menjadi apa kira-kira? Kemasan dari kopi, kemasan dari deterjen itu bisa digunakan sebagai apa kalau di recycle, didaur ulang? Tas belanja. Menjadi tas belanja. Betul ya. Ini contoh dari recycle. Contoh lainnya adalah membuat kompos dari sampah. Ini sampah ini bisa dibuat menjadi pupuk.
Terus mendaur ulang kertas dan karton. Emang bisa kertas dan karton dibuat apa? Emangnya buat kerajinan apa? Bisa, ini dibuat kerajinan. Kalau karton itu untuk figura foto. Kalau kertas itu untuk hiasan. Ya, caranya gimana? Kertasnya nanti dipilin-pilin kecil-kecil. Sekali dipilin itu berarti ini loh, ditukuk kecil-kecil banget. Terus nanti dihiasnya di sini. Pilinannya itu setelah dipilin kecil-kecil, diputerin kayak gini. Ini adalah pakai hiasan nanti. Itu adalah prinsip dari recycle, mengolah kembali. Selain itu apa? Ada ini hanger pakaian yang udah tidak terpakai. Ya bisa digunakan buat apa Bu itu Bu? Buat hiasan ini bisa. Ini kan dari plastik ya. Bisa untuk bunga, tempat pensil, pot sekarang yang lagi marak banget itu adalah tanaman bisa digunakan sebagai pot. Ini adalah prinsip dari recycle. Beda, jauh beda dengan prinsip reuse. Reuse ini adalah bukan mengolah, tapi menggunakan kembali. Botol ini saya terapkan prinsip reuse, berarti bagaimana? Tahu nggak? Ketika saya menggunakan ini, saya terapkan prinsip reuse, tahu nggak? Gimana caranya? Menggunakan kembali. Berarti ketika airnya udah habis, saya isi lagi dengan air, tetap fungsinya sebagai botol minum, ya kan? Itu namanya menggunakan kembali. Tuh. Yang kedua, contohnya apa? Menggunakan kertas seperti tadi yang diomongin siapa tadi yang jawab Sonia Pak Alim ya. Menggunakan kertas di dua sisi. Kalian kan biasanya kalau nulis kan misal sini nih, tulis nih. Nih, sini ditulis materi prakarya. Kalian nulisnya di sini. Nulis lagi di sebelah sini. Nulis lagi di sebelah sini. Itu berarti kalian belum menerapkan prinsip reuse. Boros. Pemborosan. Menambah sampah. Yang betul bagaimana? Yang betul adalah gunakan kertas di kedua sisi. Ketika di sini sudah penuh oleh materi tulisan, download bisa diakses itu download Pak. Kita terus bisa kalian nulis lagi di sini, tulis lagi di sini, tulis lagi di sini. Itu kalian berarti sudah menerapkan prinsip reuse. Ya. Contoh selanjutnya, nih, tentang ini nih. Sumbangkan barang-barang yang sudah tidak terpakai agar digunakan kembali. Nah, digunakan kembali itu berarti kalian sudah menerapkan prinsip reuse, digunakan kembali. Sekarang kan lagi banyak bencana tuh. Tanah longsor, ya, banjir di Kalimantan, iya betul banjir. Nah, kalian ada baju tuh yang udah nggak dipakai, donasikan. Itu berarti kalian menerapkan prinsip reuse, digunakan kembali sih sama orang lain daripada di rumah buat serbet ya, ditumpuk di lemari, nyeseki, ya, mending didonasikan. Kalian punya pahala juga, dapat pahala, ya, dan bisa mengurangi sampah. Yang ketiga, menggunakan kreativitas untuk memperpanjang umur. Maksudnya itu, seperti tadi saya bilang, menggunakan kreativitas, seperti botol kaleng nih ya, kaleng Coca-Cola ini. Kalau minum Coca-Cola, ketika kalengnya, nggak mungkin kan Coca-Cola kayak tadi saya, beda kan, kalau tadi saya minum Aqua, airnya udah habis, saya isi lagi pakai air, masih bisa digunakan lagi botolnya untuk minum. Tetapi kalau kaleng kan nggak bisa, nggak mungkin kan kalian minum Coca-Cola terus kalengnya disimpan diisi ulang, itu nggak mungkin kan, pasti dibuang. Nah, biar tidak menumpuk menghasilkan sampah, kaleng itu bisa digunakan sebagai tempat pensil. Terus tadi saset itu bisa digunakan untuk tas. Ini kertas ini yang ini digambar ini kertas ini yang dipilin-pilin. Ini ada hiasan dari kertas. Nah, itu sekilas tentang contoh reduce, reuse, dan recycle. Jadi kalian harus bisa membedakan. Saya ulangi lagi. Reduce artinya apa? Mengurangi. Ayo. Mengurangi, betul. Reuse artinya apa? Menggunakan kembali.
Menggunakan kembali. Recycle berarti daur ulang. mendaur ulang. Bagus sekali. Bagus anak-anak hebat. Terima kasih anak-anak hebat. Nah, saya lanjutkan ya. Ini masih ada beberapa. Nih, limbah keras organik. Nah, ini limbah keras organik adalah limbah yang terdiri atas kandungan bahan yang sangat solid. Solid itu adalah kuat, tidak mudah berubah, yang berasal dari alam. Contohnya seperti tadi cangkang kerang, sisik ikan, tulang ikan. Oke, terus limbah keras organik. Ini contohnya nih. Ada kerang, tempurung kelapa, terus Tulang. ada sisik ikan. Ya, jadi limbah keras terdiri dari dua, limbah keras organik dan limbah keras anorganik. Limbah keras anorganik, intinya nggak gini, limbah keras organik itu berasal dari alam. Alam itu berarti hewan dan tumbuhan. Tetapi kalau limbah keras anorganik itu tidak berasal dari alam, berasal dari manusia. Ya, teknologi tertentu seperti pemanasan, pembakaran, dan penghancuran. Berasal dari hasil industri seperti logam, pecahan keramik, pecahan kaca, wadah atau botol plastik, dan juga kaleng. Contoh limbah keras anorganik nih. Ada paku, baja, botol aqua, nih, kaleng atau botol kecap. Itu bentuknya adalah limbah keras anorganik. Ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak. Tidak, Bu. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, saya yang tanya. Ya, disiapkan bukunya. Saya mau tanya nih. Mau tanya sama siapa ya ini ya? Bentar. Rumusnya. Saya panas lagi. Bentar. Ini mouse-nya baterainya mau habis. Saya mau tanya sama Anissa Natasya dong. Mana Anissa Natasya? Ini saya stop dulu presentnya. Anissa Natasya ada. Halo Anissa. Anissa Natasya mana? Enggak ada. Aulia Hani? Aulia Hani ada enggak? Kok enggak ada lagi? Rizka Cahaya? Oh, jangan-jangan kalian ini cuma numpang nama ini. Ya, coba aktifkan semua kameranya. Tinggal belanja, Bu. Ya, Iya, Bu. tinggal belanja, Bu gurunya tinggal belanja. Aduh. Aulia Hani ada di situ. Ada, Bu. Ya, iya ditanya jawab dong, jangan diem aja. Aulia Hani. Ya, saya mau tanya tadi. Sinyalnya jelek, Bu. Cangkang kerang itu termasuknya limbah keras organik atau anorganik? Limbah keras organik. Cangkang kerang, limbah keras organik. 8 apa, Aulia? 8E, Bu. 8E, oke. Anissa Natasya. Ya, terima kasih Aulia. Gantian ke yang lainnya ya. Anissa Natasya mana? Anissa, halo Anissa.
Enggak ada. Darmono, nih. Darmono, halo Darmono. Turbo. Ya. Hmm, apa ya? Plastik itu bisa digunakan kerajinan apa? Bisa dibuat apa? Kerajinan anorganik, Bu. Iya, contoh kerajinannya apa yang terbuat dari plastik? Tas buat belanja, Bu. Betul sekali. Darmono kelas 8 apa? 8F. 8F. Oke, terima kasih Darmono, terima kasih ya. Saya mau tanya ke Priska Agustin. Halo Priska. Halo, Bu. Iya, kameranya aktifkan dong. Kamu ini kok rada-rada lupa mukamu, wajahmu. Halo Priska. Ya, ya Priska. Pengertian limbah keras organik itu apa? Limbah keras organik adalah limbah yang terdiri atas kandungan bahan yang solid, kuat, dan tidak mudah berbentuk berasal dari sumber daya alam, daratan, dan lautan. Betul. Berasal dari alam, lautan, dan tumbuhan. Priska Agustin kelas 8? 8E. 8E. Terima kasih Priska. Iya, Bu. Saya mau ke Risma Nuraida. Risma, halo Risma. Iya, Bu. Ya Risma. Cangkang kerang itu bisa dijadikan kerajinan apa Risma? Kandungan kunci. Gantungan kunci. Itu apa lagi? Suaranya pelan sekali. Apa Risma? Selain gantungan kunci. Apa? Cangkang kerang itu loh. Pernah lihat cangkang kerang kan? Kalau pergi ke pantai itu kan, kalian pasti pada nyari itu tuh cangkang kerang tuh yang putih-putih itu buat apa itu kira-kira? Selain gantungan kunci. Hiasan atau tirai ya. Pernah lihat kan tirai? Itu dironce panjang, terus ditaruh di pintu. Itu bisa dijadikan itu hiasan atau pengganti Mainan tirai itu. bekel, Bu. Kenapa? Mainan bekel. Kan pakainya kerang, Bu. Iya, betul. Kamu itu masternya itu. Risma Nuraida kelas 8 apa? F. 8? F. 8. Oh, lama sekali Risma. Satu lagi. Ya, ke jam 9. Satu lagi karena saya ada kelas lagi dengan kelas 9. Satu lagi saya mau tanya ke Sabrina Prajita. Halo Sabrina. Ya, Bu. Ya Sabrina, tadi yang sempat tak tanya nggak ada nih. Sabrina, sudah jawab ya Sabrina ya? Saya ganti aja deh. Sabrina, ya Sabrina udah dapat nilai nih. Ganti aja nih Srina Salsabila. Ya, Bu. Ya nih Srina, apa pengertian dari limbah keras anorganik? Apa pengertiannya limbah keras? Belum malah ketawa. Limbah keras anorganik apa pengertiannya nih Srina? Ya diguyusoni kira iso jawab ke. Apa? Ngilang buku. Makanya bukunya di itu, di apa namanya, ditaruh di sebelahnya. Ngasih dibuka. Apa nih Srina? Bukunya neng kae ketinggalan neng pasar sih mau berbelanja ya. Nggak jelas, Bu. Apanya yang nggak jelas? Pengertian limbah
keras anorganik itu apa? Kamu jelas sekali sih ngomongnya. Apa Nggak pengertian? jelas. Apanya yang nggak jelas? Suara saya. Hah? Yang nggak jelas suaranya memorinya apa gimana? Nggak jelas, Bu. Iya, yang nggak jelas itu suaranya atau apanya? Suara saya nggak jelas. Apanya yang nggak jelas, Miss Rina? Ini saya chat nih, tak ketik tuh di chatnya tuh. Kalau nggak jelas, pengertian limbah keras anorganik apa? Tuh, udah saya ketikkan tuh. Kalau kamu ngomongnya nggak jelas tuh bisa diketikkan di situ. Pengertian limbah keras anorganik itu apa? Wah, nggak jadi dapat nilai nih, Miss Rina nih. Saya lanjut aja deh, ganti aja deh. Ke Anissa, udah belum tadi Anissa? Anissa, halo Anissa. Iya, Bu. Iya. Pengertian limbah keras anorganik apa, Anissa? Anissa Anastasia. Limbah keras organik, Bu. Anorganik. Jenis limbah yang berwujud padat, keras, sangat sulit, atau bahkan tidak bisa untuk diuraikan atau tidak bisa busuk. Terus? Yang berasal dari? Artinya ada lanjutannya kan? Yang berasal dari? Apa tadi? Sisa industri dan teknologi, ya, dari sisa industri dan teknologi. Anissa Natasya kelas 8 apa? 8F, Bu. 8F. Oke, terima kasih anak-anak hebat. Terima kasih sudah mau join di pertemuan virtual pertama ini ya. 2 materi sudah saya terangkan. Nanti akan saya share materi baru, insya Allah minggu depan ulangan harian pertama ya, karena sudah ada 4 materi yang saya berikan. Siap ya minggu depan ulangan ya? Siap. Siap, harus siap dong, ya semangat. Terima kasih, kalian boleh leave room, ruangan, leave meeting, karena saya ada kelas lagi dengan kelas 9. Ruangannya mau digunakan untuk kelas 9, gantian. Terima kasih ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan. Boleh keluar. Ini saya stop dulu recordnya.